Guys, kalian sering gak sih bertanya-tanya gitu kan? Kamu nanya gitu. Kayak misal, kerjaan gue kedepannya masih aman dari AI gak sih? Gitu. Tentu ya, sebagai orang yang mungkin kerja di bidang digital gitu kan, pasti ada semacam kayak ketakutan-ketakutan itu ya kan. Dan ya baru-baru ini perusahaan AI yaitu Anthropic ya, yang bikin Cloud itu merilis studi yang langsung cukup ramai sebenarnya di mana-mana, apalagi di X gitu, di mana mereka itu nggak cuman berteori, tapi benar-benar kayak semacam memberikan ukuran seberapa banyaknya tugas di suatu pekerjaan yang mungkin udah bisa dilakukan AI. Bahkan ini juga dilihat dari yang namanya use case penggunaan di dunia nyata sama jutaan orang yang biasanya pakai cloud setiap harinya. Hasilnya tuh bikin banyak orang kaget sebenarnya, karena banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang sekitar apa ya, istilahnya kayak melibatkan otak dan juga analisis dan kreativitas yang mungkin agak repetitif, dan ya bisa dibilang itu udah mungkin kayak hampir digantiin sama AI lah. So hari ini kita akan bahas ya 5 job yang paling bisa diganti sama AI, dan tentu kita harus bersiap-siap, dan aku bakal bahas juga mungkin ini bukan sebuah masalah juga sebenarnya, tapi justru bisa kita manfaatkan teman-teman. Apa aja kira-kira pekerjaannya? So langsung aja kita mulai. Yang pertama, market research analysis dan marketing spesialis. Ya, jadi pekerjaan ini tuh biasanya menganalisis data pasar, terus perilaku konsumen, tren, dan juga menyusun strategi marketing. Jadi menurut Anthropic, ya exposure-nya tuh apa ya, mencapai sekitar 65%. Bisa dibilang emang ya sekarang tuh bisa ngolah data dalam jumlah besar, terus bikin laporan, insight gitu-gitu, dan bahkan ngasih rekomendasi strategi yang jauh lebih cepat daripada manusia tentunya. Ya, kalau dulu itu butuh tim yang gede, dan sekarang itu bisa dibantu sama AI secara signifikan. Dan kalau misalkan teman-teman itu seorang market analis dan marketing spesialis, tentu teman-teman bisa pakai apa ya, beberapa AI yang aku sarankan. Mungkin ya kan, kalian bisa pakai yang namanya Simras gitu kan, untuk maksimalin yang namanya efisiensi langsung ketika kita itu lagi riset pasar teman-teman. Yang keempat, thumbnail designer. Ya memang sih, jadi kalau kita ngomongin tentang thumbnail designer atau desainer thumbnail di YouTube ya kan, apalagi ngomongin tentang konten-konten yang lagi rame gitu di TikTok ya, dan juga thumbnail media-media sosial gitu lah. Tentu tugas dari thumbnail designer itu bikin sebuah thumbnail yang visualnya eye catching, yang bikin orang tuh ngeklik ya, bukan clickbait tentunya. Nah sebenarnya di hasilnya Anthropic ya kan, itu juga nunjukin kalau misalkan tugas-tugas yang istilahnya kayak gimana ya, mungkin yang kreativitas berbasis template-template gitu ya, mungkin termasuk tuh yang namanya desain grafis ya. Hal itu emang istilahnya udah sangat terpapar AI banget lah. Bahkan kalau kita lihat YouTube sekarang, template-template yang sering muncul tuh AI banget sebenarnya. Nggak semua, tapi AI banget. Ya kita bisa lihat ya yang namanya Midjourney, Flux, atau Cloud Art itu sekarang emang bisa generate thumbnail dalam hitungan detik. Dan ya tinggal kita edit-edit dikit gitu. Dan seperti yang kita tahu, kalau misalkan sekarang juga banyak kreator yang udah pakai AI buat bikin puluhan variasi thumbnail sekaligus. Dan ya kita juga jangan sampai ketinggalan dong tentunya. Teman-teman kalau misalkan pengen bikin thumbnail yang cukup oke ya kan, dan tentu aja eye catching, kalian bisa pakai Pixels dan juga vidIQ, tentu untuk mempercepat pekerjaan kita dalam membuat thumbnail. Yang ketiga, data entry keywords. Ya ini masih klasik sih, tapi tetap ada di sini gitu. Bisa dibilang ini tuh pekerjaan kayak apa ya, kayak masukin data-data dari dokumen ke sistem, atau kayak semacam bikin semacam tulisan tangan gitu, atau mungkin mentransfer informasi A ke informasi B, dan ya bikin semacam sistem untuk pelaporan gitulah. Ini tuh exposure-nya untuk digantikan AI itu mencapai 67%. Dan tentu AI sekarang juga udah jago banget yang namanya ngelakuin OCR atau ngebaca teks dari gambar, dan ngelakuin otomatisasi juga buat input data. Dan ya kerjaan-kerjaan yang dulu itu butuh banyak tenaga manusia, sekarang tuh bisa diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat dengan apa ya, pengawasan yang cukup minim sebenarnya. Dan tentu aja hal ini juga bisa dilakukan dengan tools AI kayak ChatGPT dan bahkan Cloud AI itu sendiri. Dan menurutku ini bener-bener ngebantu banget buat kita untuk mempercepat pekerjaan kita dalam melakukan data entry. Berikutnya, website builder. Ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang website builder ya kan, tentu ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bangun website. Biasanya ya pakai WordPress, Framer, atau Webflow, atau bahkan melakukan coding dari nol. Nah, kalau kita ngomongin tentang pembuatan website seperti ini teman-teman, ya tentu hampir semua website builder tuh sekarang ya mungkin ya itu udah pakai yang namanya AI ya kan.
AI juga bisa nge-generate layout website, nulis coding HTML, CSS atau bahkan JS gitu. Dan ini mereka juga bisa buat desain yang responsif juga, bahkan diintegrasikan sama fitur-fitur yang kompleks hanya dari deskripsi sebuah teks. Dan ya banyak banget ya freelancer dan agensi yang kecil itu udah pakai AI buat mempercepat proses dari yang berhari-hari jadi berjam-jam aja dalam melakukan pembuatan website. Nah, salah satu AI yang aku saranin adalah kalian tuh bisa pakai yang namanya Hostinger. Karena ini selain cepat teman-teman, ini juga terjangkau. Karena dia tuh punya yang namanya AI website builder sendiri. Dan ya aku juga udah contohin juga di video lainnya di channel ini, dimana teman-teman itu bisa tonton videonya. Atau mungkin next juga aku bakal contohin, karena biasanya setiap berapa bulan itu ada yang namanya pergantian desain gitu ya, atau UI-nya. Jadi memang harus dicontohin lagi tuh. Berikutnya adalah computer programmer ya, atau ya software developer. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Anthropic tuh kemarin sempat bilang kalau exposure-nya tuh sampai 75%. Artinya apa? Artinya 3/4 tugas dari programming itu mulai dari nulis coding, debugging, bahkan bikin fitur baru sampai ngoptimize itu udah bisa dibantu atau bahkan digantiin sama AI. Kayak misalkan ada Cloud Code, Cursor atau Divine ya kan. Dan banyak developer juga yang profesional tuh sekarang bilang kalau AI itu emang bukan lagi sebuah tools, tapi ya partner kerja yang super cepat gitu. Dan bahkan aku sendiri dalam bikin yang namanya software tertentu, aku ya pakai AI teman-teman, itu untuk kebutuhan pribadi gitu. So teman-teman, dari studi Anthropic ini sebenarnya penting ya, karena kita tuh nggak cuman fokus ke apakah aku akan diganti AI, jangan. Tapi kita juga lihat ya seberapa banyak orang yang udah bener-bener pakai AI ini untuk menggantikan tugas repetitif mereka sehari-hari gitu. Dan ya tentu kalau kita ngomongin tentang siapa yang paling terancam, tentu biasanya ya pekerjaan yang white collar atau yang repetitif gitu, di bidang kognitif gitu lah. Sementara pekerjaan yang aman itu justru yang butuh keterampilan fisik nyata ya kan, dan interaksi manusiawi yang cukup mendalam gitu-gitu, atau sesuatu yang mungkin unpredictable gitu, kayak ya pekerjaan-pekerjaan reguler seperti chef, mekanik mobil, perawat, atau ya bartender gitu. Dan ya kesimpulannya adalah kita jangan pernah panik ya, apalagi di bidang industri kreatif seperti ini teman-teman. Tapi jangan juga kalian tuh nggak peduli, karena menurutku nih ya teman-teman ya, untuk saat ini ya AI itu jangan dianggap musuh, tapi kita anggap ini sebagai tools yang paling powerful. Dan ya cara terbaik untuk bertahan adalah kita harus belajar, kita harus bisa kuasain AI itu sendiri ya kan, dan tambah skill yang mungkin sulit untuk ditiru sama AI, dan kita harus tingkatin cara berpikir yang lebih strategis ya, dan tentu kita juga harus bisa lebih kreatif lagi. Dan kalau kita ngomongin manusia tuh ada yang namanya punya empati, dan dia juga punya kemampuan untuk yang namanya kayak lebih punya souls lah. Jadi itu yang harus kita tingkatkan sebenarnya. So gimana menurut kalian? Apakah pekerjaan kalian atau pekerjaan teman kalian itu masuk ke list ini ya? Atau malah ada pekerjaan lain yang menurut kalian tuh lebih beresiko? Coba deh ceritain dan sharing di kolom komentar, oke? So semua tools yang aku bahas di video ini ya, kalian tuh bisa akses di linknya di deskripsi di bawah. Kalau misalkan video ini ngebantu dan memberikan manfaat atau value, like video ini kalau kalian tuh merasa terbantu. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang lagi overthinking, mikirin masa depan dan karir, agar tidak terlalu overthinking. Dan subscribe channel ini ya, supaya tidak ketinggalan update seputar perduniaan AI lainnya. Dan mungkin pembahasan tentang dunia kerja, karena di sini fokusnya ke situ biasanya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.